Halo, saya Toka Detang Dersun dari SMA Negeri 5 Tanah Toraja. Di sini ingin menyertakan tugas RTL 1 saya mengenai public speaking. Mohon diperhatikan. Bang, apa pakai baju ini? Fasilitas ini pasti Itu kan tas tadi. iya Yang tadi soal masih ringkas nih makanya menanya pendek menanya panjang tadi ini nanti yang sesi tanya jawab kasih bang boleh? Atau HP ini saya pakai kulit nanti dulu ya tadinya. ayo deh Oke, selamat pagi teman-teman. lagi Perkenalkan, saya Toka Detang Dersun dari kelas 12 P3. Di sini saya mempresentasikan materi saya mengenai pendidikan bermutu yang sedang direncanakan oleh Kementerian Kemendikbud. Nah, perkembangan yang dilakukan oleh Kementerian Kemendikbud ini didasarkan oleh beberapa hal. Yang pertama, visi misinya yaitu mandat konstitusi. Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan kunci pembangunan bangsa. Implementasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan dalam Asta Cita. Di sini dituliskan memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, dan pendidikan kesejahteraan gender. Dasar hukumnya di sini mencakup UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Yang kedua yaitu Perjanjian Undang-Undang Guru dan Dosen, Perjanjian Undang-Undang Disabilitas, dan Perencanaan Jangka Panjang Nasional 2025 sampai 2045. Kementerian sedang memprioritaskan beberapa poin yang akan dikembangkan pada tahun ini, yaitu penguatan karakter peserta, pelatihan seperti guru BK, dan pendidikan nilai makanan bergizi gratis. Yang kedua yaitu wajib belajar 13 tahun. Program ini difokuskan kepada orang-orang yang jatuh sekolah atau berhenti di tengah jalan. Yang ketiga yaitu digitalisasi. Peningkatan literasi, numerasi, sains, dan teknologi sejak dini dibantu oleh perkembangan teknologi, membantu Kementerian Pendidikan menjangkau tempat-tempat terpencil. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Semakin berkembangnya jumlah kependudukan negara kita, tentunya sekolah tidak akan mampu menangani semua siswa-siswa baru yang akan datang. Oleh sebab itu, Kementerian dan pemerintah terus membangun sekolah-sekolah di tempat-tempat yang sulit terjangkau. Yang kelima yaitu peningkatan bahasa dan sastra. Martabat bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah sangat kecil pada tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah sedang memfokuskan literasi Indonesia sebagai fokus pengembangan pada tahun ini. Yang terakhir yaitu prioritas terhadap guru dan tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas dan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan dibutuhkan untuk mengembangkan potensi-potensi generasi selanjutnya. Ini adalah salah satu program yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Bangun pagi ini dapat melatih disiplin dan kesiapan menghadapi hari setiap siswa. Dan yang kedua, rajin beribadah.
tenangkan hati dan menguatkan diri pada jati diri pada setiap siswa. Yang ketiga yaitu rajin berolahraga. Kesegaran bugar fisik tubuh dapat membantu otak mencerna lebih cepat saat belajar. Berolahraga juga dapat mengurangi stres dan itu dapat membantu kita dalam mencerna informasi tanpa memikirkan hal-hal yang tidak prioritas. Keempat yaitu makanan-makanan sehat. Salah satunya tadi seperti program yang telah dijalankan yaitu MBG, dan kebiasaan kelima yaitu gemar belajar. Belajar adalah kunci masa depan setiap siswa. Walaupun nilai rapor tidak terlalu dibutuhkan, tetapi itu juga adalah salah satu nilai yang diperhatikan di dunia kerja. Ke masyarakat, ini dapat membantu siswa untuk mengetahui atau merasakan apa yang dilakukan pada lapangan kerja. Selanjutnya yaitu super aplikasi rumah kependidikan yang telah diciptakan oleh Kemendikbud. Rumah pendidikan ini terbagi oleh beberapa jenis, ada untuk guru, murid, bahkan pemerintah. Aplikasi ini memudahkan guru dan murid untuk belajar dari rumah maupun dari sekolah. Di dalam terdapat beberapa materi yang telah digunakan Kementerian Pendidikan dalam sekolah dasar sampai menengah. Ruang guru ini digunakan oleh guru untuk menciptakan akselerasi sertifikat PPG. Dan pada murid, aplikasi ini bertujuan untuk mengakses materi belajar yang berkualitas dan tidak ketinggalan zaman. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran mendalam atau deep learning. Pada tahun ini, guru banyak diajarkan deep learning, yaitu pembelajaran mendalam. Mereka diperintahkan untuk mengajarkan siswa-siswanya bagaimana cara untuk mendalami materi, bukan cuma menghafal. Dengan begitu, mereka secara tidak langsung menciptakan karakteristik yang dapat digunakan untuk kedepannya membangun masa depan Indonesia emas. Di dalam sini ada beberapa poin yaitu kecerdasan. Murid memahami tujuan belajar dan termotivasi secara intrinsik untuk menjadi pembelajar aktif. Bermakna, relevansi materi dengan kehidupan nyata membuat pengetahuan baru dan dari pengalaman baru. Dan yang penting, menggembirakan. Suasana belajar positif menantang murid merasa positif dan menantang, membuat murid merasa dihargai dan terhubungi secara emosional. Sampai saat ini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut. Poin selanjutnya yaitu kesejahteraan guru. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Pendidikan profesi guru PPG yaitu 728.300 guru telah lulus seleksi administrasi dan 337 guru 945 lulus ujian kompetensi dasar. Yang selanjutnya itu kualifikasi akademik. Dengan bantuan pemerintah, kuliah S1 D4 untuk guru telah mencakup 12.500 guru yang telah diberikan biaya untuk belajar mendapat sertifikasinya. Selanjutnya itu tunjangan profesi. Kenaikan tunjangan non-ASN menjadi 2 juta per bulan. Penyederhanaan yang selanjutnya yaitu penyederhanaan birokrasi guru.
transformasi pengelolaan kinerja untuk mengurangi beban administrasi guru mulai pada tahun 2025. Seperti yang ada pada tabel di atas, pengelola pada 4 aspek tersebut, yaitu pengelolaan kinerja, dokumentasi akuntabilitas, sistem penilaian, dan penyaluran tunjangan telah diubah menjadi seperti pada tahun lalu. Pengelolaan kinerja itu sangat ribet dan bertahap. Nah, pada tahun ini telah diubah menjadi lebih sederhana dan langsung. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi akuntabilitas. Apakah kalian tahu apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas yaitu dokumentasi yang digunakan pemerintah untuk mendapat sertifikat bahwa orang tersebut benar-benar telah lulus atau telah dapat dipercaya melakukan tugasnya. Tahun-tahun sebelumnya, saat guru mencari pekerjaan, mereka harus ribet memberikan sertifikat dokumen-dokumen mereka kepada pemerintah dan dinas untuk mendapat kerja. Tapi pada tahun ini itu semua dihilangkan untuk memudahkan pengelolaan data. Yang selanjutnya yaitu sistem penilaian. Pada tahun sebelumnya, sistem penilaian ini dianggap rumit, berbasis poin, karena banyak sekali poin-poin yang tidak relevan diminta oleh pemerintah. Sekarang, semua itu teratasi oleh sistem secara otomatis. Seperti yang saya katakan sebelumnya, data-data yang guru berikan dianggap rumit karena sangat banyak membutuhkan dokumentasi. Dikarenakan sistem yang lebih sederhana, guru sekarang tidak harus melaporkan dokumen tersebut ke pemerintah karena pemerintah telah menyimpannya secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu penyaluran tunjangan. Yang sebelumnya itu via Pemda. Di sini mereka menggunakan prasarana Kemen kedua, di mana tidak secara langsung memberikan gaji guru, melainkan memberikan ke dinas terlebih dahulu untuk dialokasi ke guru-guru. Di sini ada sedikit permasalahan, karena seperti korupsi dana dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah menyarankan untuk melakukan rekening langsung tanpa butuh menyingkirkan uang dana ke sebuah organisasi kedua. Yang selanjutnya itu bantuan pendidikan dan afirmasi. Program ini ditujukan kepada guru maupun siswa. Bantuan pendidikan ini seputar seperti PIP, pembantu dana sekolah. Pada tahun ini terdapat 18,5 juta target siswa yang telah terpenuhi diberikan oleh Dinas Kependidikan guna membantu tunai siswa dari keluarga yang kurang mampu agar dapat menikmati pendidikan dasar dan menengah. Ada juga program yang selanjutnya yaitu beasiswa ADEP. Beasiswa ini fokus kepada wilayah Papua, di mana di sana kan jangkauan itu agak terbatas, di mana Papua juga sedang mempunyai beberapa kendala seperti mencoba merdeka sendiri dan terpisah dari Indonesia. Untuk itu disediakanlah beasiswa ADEP bagi mereka yang ingin pergi ke luar daerah atau di daerah mereka yang kekurangan fasilitas dana. Beasiswa ini memiliki beberapa poin, yaitu wilayah yang seperti saya katakan tadi berfokus pada Papua, 6 provinsi di Papua pada tepatnya. Yang selanjutnya yaitu repatriasi anak PMI di Malaysia dan Arab Saudi. Dan yang ketiga yaitu daerah 3T, wilayah tertinggal dan perbatasan. Sampai saat ini
4,616 penerima telah tersalurkan pada bulan Oktober 2025. Pada akhir slide ini saya akan menyampaikan beberapa kata yang telah disampaikan oleh Premier Abdul Muti, yaitu metrik pendidikan. Birokrasi di kementerian ini hendaknya tidak menjadi birokrasi saja. Birokrasi yang harus semakin melayani, mempermudah urusan, bukan mempersulit. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai saat ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada yang ingin bertanya. Bertanya saja. Mau dikasih ke slide sebelumnya? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya soal kesadaran pada pembelajaran mendapat lebih tinggi. Nah, di situ kan tersentuh murid memahami tujuan belajar dan termotivasi secara intrinsik untuk menjadi pembelajaran yang aktif. Pertanyaan saya, bagaimana yang dimaksud dengan memahami tujuan belajar dan termotivasi secara intrinsik? Memahami tujuan belajar. Apakah ada dulu pertanyaan lain atau tidak? Oke. Mohon buat pertanyaannya. Saya butuh. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, tujuan belajar dan termotivasi secara intrinsik itu, secara singkat, intrinsik artinya secara diri sendiri. Sadar secara diri sendiri bahwa saya sebagai pelajar butuh memahami materi ini jika ingin mencapai cita-cita saya di masa depan. Termotivasi ini adalah bagaimana cara siswa untuk membuat mata pelajaran yang mereka anggap sebelumnya sulit lebih menyenangkan. Salah satu caranya itu yaitu belajar dengan suasana yang lebih positif dan menantang, membuat materi terinspirasi dari kejadian nyata. Di situ kan kita bisa melakukan critical thinking. Apakah saat ini dimengerti? Oke. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan saya. Para dari mengupayakan menyelesaikan program belajar yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan. Bagaimana program penguatan karakter tersebut berdampak bagi pelajar di dunia sekarang? Program penguatan karakter ini sebenarnya telah dilaksanakan seperti yang saya katakan tadi, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dalam 7 kebiasaan ini, pemerintah telah mengimplementasikannya kepada kelima. Sudah kalian mendapat ini? Belum? Nah, kami kelas 12 telah merasakan implementasi tersebut, di mana kami disuruh mengimplementasikan 7 kebiasaan tersebut selama sebulan dan melihat data-data yang telah kami kumpulkan sebelum dan sesudah. Saat membandingkan data-data tersebut, ternyata siswa yang melakukan 7 kebiasaan ini dapat lebih fokus belajar dalam kelas daripada sebelumnya. Apakah bisa diterima? Sampai saat ini apakah masih ada atau bisa saya tutup? Sudah? Oke, sekian dari saya. Terima kasih.